Selamat sore Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di dalam Trabas, training bareng asik seru. Yuk! Ya, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Saya Gerna Situmeang, moderator Trabas sore hari ini menyambut Bapak Ibu dan Saudara. Saya mewakilkan Yayasan Unike. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini dan sebentar kita akan bersama-sama belajar. Kita akan diperlengkapi bagaimana mengatur keuangan keluarga ya agar keuangan kita lebih terencana dan menjadi lebih baik. Dan bersyukur pada sore hari ini kita belajar langsung dari pakarnya Bapak Christian Kartawijaya, MA in Christian Education. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengingatkan Bapak Ibu, ya pertama, bila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa langsung di chat, ditulis di chat box, bisa ditujukan kepada everyone, atau juga langsung kepada moderator, kalau ingin secara privacy. Dan kedua, saya mohon Bapak Ibu selama pemaparan materi untuk mikrofonnya di mute. Sebelum saya memberikan kepada Pak Christian yang akan sharingkan materi sore ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, puji syukur pada sore hari ini Tuhan menolong kami, setiap kami untuk kami dapat kembali mengikuti acara Trabas pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan itu semua karena anugerah-Mu, dan untuk itu Tuhan kami mau menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin Tuhan. Kami ingin belajar bagaimana kami boleh mengatur keuangan keluarga, biarlah Tuhan memberkati setiap kami agar kami menjadi lebih bijaksana Tuhan di dalam mengatur keuangan keluarga. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Christian Kartawijaya yang pada sore ini akan menjadi saluran berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana. Dan juga kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati peralatan dan juga internet yang kami pergunakan sehingga semua boleh berjalan lancar dan kami semua boleh dapat mengikuti sampai acara ini selesai. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Christian Kartawijaya. Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Sampai kita ketemu lagi di Trabas. Jadi saudara ketemu saya di berbagai tempat di Kompak ya, mungkin sebagian besar saudara-saudara. Kita akan bersama-sama memikirkan satu tema tentang mengatur keuangan keluarga, ya, mengatur keuangan keluarga. Bentar ya. Nah, saudara, tema ini sebenarnya tema yang saya sudah bawakan banyak kali di Unike, tetapi kami memikirkan tentang betapa relevannya saat ini, dan saya diminta biasanya setiap 2 tahunan saya bawakan ini secara berulang. Ya, kenapa, saudara? Memang saya punya background di Master of Art Christian Education, tetapi sebenarnya another master yang saya punya di MBA di bagian finance, ya. Jadi saya bekerja di bagian keuangan itu sejak tahun 94. Jadi sebelumnya saya ada insinyur sipil, tetapi 94 ini sampai saat ini saya banyak menggeluti di dalam bidang keuangan. Tetapi sekarang saya akan membahas saudara, kenapa sih ya tema ini menjadi tema yang sangat penting khususnya di dalam masa pandemi ini. Jadi saya percaya masa pandemi ini masa yang dimana kita semua harus concern dengan keuangan, ya. Kenapa, saudara? Salah satunya ada tekanan dalam masa pandemi dan krisis yang cukup panjang, di mana bukan ada home running, ada juga anggota keluarga yang sakit, tapi di satu pihak ada kehilangan pekerjaan, ada yang tidak dapat berusaha, dan ada sebagian saudara mungkin harus hidup dengan tabungan yang ada. Jadi tentunya menjadi sangat krusial untuk kita bisa mengatur keuangan kita di waktu pendapatan kita mungkin tidak sepenuh yang dulu, di waktu ada tekanan kebutuhan untuk membiayai keluarga kita yang sakit yang mulai ada, dan di waktu juga anak-anak tidak ke sekolah, tapi banyak anak-anak di rumah, tapi justru pengeluaran kita bertambah.
Ya, tanpa sadar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian punya kebiasaan baru. Yaitu kebiasaan apa? Saudara kebiasaan pakai handphone ya. Kita iseng-iseng, namanya bukan window shopping sekarang ya, apa nih namanya ini, jari shopping ya, untuk kita melihat-lihat dan kita memesan di Tokopedia ya, di Shopee, di Bibli dan online.com ini shopping ini meraih peningkatan usaha yang begitu tinggi di masa-masa ini. Nah, saya mau cerita, saudara, 2 hal saja hari ini sebetulnya, ya, dengan waktu 1 jam ke depan ini, bagaimana X plus Y membuat saudara-saudara bisa lebih financial independency, istilahnya differency, ya. Jadi 2 skill dari money management mengatur keuangan di dalam keluarga yang sangat menentukan daya tahan keluarga waktu menghadapi krisis dan ketidakpastian. Jadi X ditambah Y. Apa itu X, saudara? X ini adalah kemampuan kita mencari uang, mencari sumber daya, dan kemampuan kita untuk bisa begitu banyak akal, ya, bagaimana kita menghadapi dan juga bagaimana kita melihat filosofi daripada uang itu sendiri, itu di dalam faktor X, tapi juga ada faktor Y, yaitu bagaimana kita mengelola sumber daya atau keuangan kita. Ini menjadi tema kita hari ini. Pertama-tama di dalam keluarga itu, saudara harus menyadari ada perbedaan money language, ya, perbedaan bahasa uang, tentang uang antara suami dan istri. Mungkin Bapak Ibu pernah membahas ataupun pernah mendengar firman Tuhan, mendengar sesi tentang love language, tentang bahasa kasih. Ya, saya punya bahasa kasih yaitu sentuhan fisik. Istri saya punya bahasa kasih sebagai wanita, mungkin lebih banyak ke waktu-waktu yang mengesankan atau kekhususan, ya, waktu yang khusus yang kita berikan. Bagi dia itu dia merasa sangat dikasihi waktu ada encouraging notes. Tapi bagi saya waktu dia memeluk saya, ya, waktu ada sentuhan fisik. Nah, ini adalah bahasa kasih. Tetapi kalau bahasa keuangan, bahasa pengertian tentang uang, ini dikatakan begini, saudara. Money means love. Bagi keluarga-keluarga tertentu, keluarga-keluarga yang dibesarkan di dalam keluarga Kristen, money means love. Lebih banyak uang, lebih banyak kemampuan untuk menolong, untuk memberikan pada orang lain. Jadi waktu dia merasa diberkati, dia willingness untuk membagi itu begitu murah hati dan memikirkan siapa lagi yang saya kasih, ya. Nah, itu istri saya, saudara, ya. Jadi money means lah. Jadi bagi dia selalu asal mendapat sesuatu dia pikirin mau dibagi siapa nih. Ya, dia mendapat kemarin saya cukup kagum, ya, dengan istri saya punya teman baik, sama juga, ya. Waktu dia mendapat pisangnya cuma dapat 2 atau 3, tapi dia mau bagi kita, ya. Saya bilang, waduh, luar biasa, ya. Nah, itulah istilahnya money means love. Ya, atau money means konflik. Bagi keluarga-keluarga tertentu, money membawa konflik. Jadi dia waktu dia mulai mendapat uang, waktu dia diberkati dengan kekayaan, dia mulai khawatir, mulai cemas dia. Ya, dia mulai bertanya-tanya, waduh, gimana nih? Ya, apa yang akan terjadi? Nah, ini mungkin di bagian-bagian keluarga tertentu kita dibesarkan di dalam konflik. Waktu money management ini dilakukan di tengah-tengah papa mama kita dulu. Money means keributan keluarga, menjadi tidak diakui sebagai orang tua. Ya, nah ini ada lagi money means security, memberi rasa aman. Jadi banyak anak-anak yang dibesarkan di dalam konsep lu mesti punya uang, kalau nggak lu nggak dihargai. Nah, itu adalah money means security bagi dia. Jadi money means everything untuk dia, dan money means solution, money talk. Banyak yang mengatakan yang penting lu ada uang, lu bisa atur apa aja dah. Nah, itu saudara belajar money language ini ternyata banyak lagi, ya. Ada hal-hal yang interpretasinya membuat konflik terjadi. Kenapa? Karena bagi si istri, money means love. Bagi saya, mungkin dibesarkan money means security. Baru kita dapat, kita belum kumpulin banyak, lu udah bagi-bagi. Ya. Nah, itu adalah sesuatu yang membuat kita mulai konflik biasanya, ya. Nah, jadi saudara coba kita melihat lebih lanjut faktor X ini. Jadi X plus Y itu yang menentukan kita punya mengatur keuangan keluarga dengan lebih damai.
Ya, sekarang kita lihat dulu faktor X-nya ya. Jadi kita melihat apa sih faktor X itu. Jadi pertama-tama saudara, X ini adalah berupa hasil usaha, gaji bulanan, ya. Ada yang mendapat gaji tiap bulan sama. Nanti ada bonus bulan ke-13. Ada lagi hal-hal yang lain. Tetapi bagi pengusaha-pengusaha, bagi yang mulai usaha-usaha, baik yang dagang fisik maupun yang dagang online, bagi yang buka restoran, bagi yang buka di supermarket, dia buka kedai. Nah, ini membuat hasil usahanya itu turun naik. Jadi kadang-kadang kalau lagi mau Natalan, yang buat kue orderannya banyak. Tapi kadang-kadang nggak ada yang order. Ya, kadang-kadang akhir bulan banyak yang belanja. Tapi bulan-bulan tertentu turun. Nah, saudara mesti membaca faktor X ini kayak gimana. Kemudian ada lagi faktor X ini dari hasil keuntungan investasi. Hari ini saya tidak membahas investasi, saudara. Ya, jadi saya akan skip bagian investasinya, hanya mengelola keuangan karena tidak cukup waktu. Dan juga ada harta warisan. Ya, ada hal-hal tertentu tentang harta warisan. Itu faktor X yang kita dapat. Ada saudara-saudara dilahirkan dari keluarga yang kaya. Jadi keluarga tinggal memanage, tapi ada keluarga yang tidak mewariskan apa-apa. Nah, dana dari uang pensiun. Ya, juga banyak keluarga seperti beberapa teman-teman di Unike juga yang sudah mulai pensiun dan dia mulai hidup dengan uang pensiunnya. Dan ini yang membuat kita mesti berpikir tentunya faktor X ini yang apa yang kita punya saat ini. Nah, di dalam prinsip-prinsip mencari uang ini ada beberapa prinsip yang saya mau titipkan kepada saudara sebelum kita masuk ke faktor Y-nya, yaitu budaya tidak pernah puas. Ya, banyak dari saudara membuat uang itu menjadi mamon, uang itu menjadi beban karena saudara dibesarkan di dalam money means security, money talk. Semua diukur dengan uang. Jadi budaya yang dibesarkan di dalam hidup saudara tidak pernah puas. Saudara nggak pernah rasa bersyukur. Saudara selalu melihat ke atas terus. Dan ini menjadikan cinta akan uang. Ya, saudara terus bangun lumbung yang besar-besar dan saudara melihat uang, lautan uang, dan saudara senang berenang-berenang di dalamnya seolah-olah begitu. Dan itu merupakan prinsip-prinsip yang menjadikan saudara sulit sekali bisa mempunyai kesetiaan mengikut Tuhan. Dan siapa aku bukan diukur dari yang apa aku miliki. Ini juga hal yang penting. Karena terkadang kita membesarkan anak-anak kita maupun keluarga kita dengan yang uang itu seolah-olah mengatur semuanya. Dan ini adalah faktor-faktor yang saudara-saudara mesti samakan dan mesti benarkan sebelum kita masuk lebih lanjut. Ya. Nah, coba kita lihat apa prinsip dalam mencari uang. Yang pertama-tama, hati-hati dengan budaya never satisfied. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini hamba lakinya, atau jangan mengingini keledainya, lembunya, atau apa yang dipunyai oleh sesamamu. Saudara, ketamakan materialisme ini luar biasa. Dengan FB, dengan sosial media yang begitu kuat, tekanan ini begitu kuat. Karena saudara melihat langsung dari sosial media, oh si ini jalan-jalan loh. Sekarang udah nggak ada yang jalan gini. Oh si ini punya sesuatu. Oh si ini punya sepeda baru. Ya, wah ya. Wah, jadi kita udah mulai membandingkan. Materialisme itu merupakan godaan yang luar biasa. Jadi kita punya tipe-tipe mungkin akhirnya jadi seperti tipe Ananias Safira. Waktu mendapat sesuatu, kita nggak jujur, bahkan nggak jujur di hadapan Tuhan. Dan juga ada tipe Yudas, yang bahkan kita mau menjual Tuhan, menjual iman demi mendapatkan uang. Atau kita tipe Sakeus, yang hidup berkelimpahan dan satu kali bertemu Kristus, dan dia tahu itu jauh lebih besar maknanya daripada apa yang dia punya. Nah, jadi saudara, ini sangat menentukan saudara bisa menikmati apa yang firman Tuhan katakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam kelimpahan. Nggak mungkin punya hidup dalam kelimpahan yang bisa berbagi-bagi kalau saudara terus merasa nggak puas. Nggak pernah, saudara. Nggak bisa. Nggak bakal bisa berbagi. Kenapa? Karena saudara pikir, saudara belum cukup. Saya belum cukup, Pak. Jangan minta saya jadi majelis dan jangan minta saya ikut diakonia, membantu orang lain, saya sendiri susah. Nah, saudara, ini adalah budaya yang tidak pernah puas ini tentunya sangat sulit mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Dan saudara mesti menyadari di dalam hal ini,
money itu ada dua power, dark side dan light side. Ya, jadi saya biasanya kalau kita ketemu fisik, saya bermain biasanya dengan teman-teman Unike, ya, main X dan Y, ya. Jadi pilih X dan Y. Dan waktu itu saya bagiin uang monopoli. Ya, saudara yang di Unike mungkin kalau yang ikut Unike sudah lama, saudara pernah ingat itu, ya. Ternyata waktu main dengan uang monopoli dan saya suruh pilih X dan Y, nanti kalau yang banyakkan X, yang paling dikit yang menang Y-nya, ya. Dan mereka mulai panas, saudara. Wah, udah mulai kipas-kipas. Kenapa? Karena uang punya power, saudara. Walaupun uang-uangan, ya, uang. Kalau kita main monopoli aja kita sering marah, kesel, kalah terus sama anak misalkan, ya. Dan ini money punya power, tapi powernya ini power yang mana? Apakah yang dark side yang menimbulkan rasa takut, khawatir, ya, begitu cemas, jadi kita begitu khawatir masa depan, khawatir nggak cukup, khawatir nanti anak, khawatir ini. Jadi, saudara, itu membuat Tuhan juga mengingatkan, memang orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan Allah. Waktu yang punya banyak uang jadi sulit. Tapi ada light side-nya orang Samaria yang baik hati, yang orang Sakius yang bisa mentransfer setengah dari hartanya ke dunia, untuk dari dunia ke heaven purpose. Saudara, yang mana saudara-saudara punya? Apakah saudara punya uang saat ini menjadi banyak dark side-nya, banyak yang mempertanyakan kehadiran Tuhan karena seolah-olah uang nggak cukup terus, atau saudara punya light side, sisi-sisi makin saudara diberkati, makin orang mendapat berkat, makin saudara memberkati gereja, makin saudara memberkati pelayanan Tuhan. Yang manakah saudara-saudara punya? Ya. Yang kedua, saudara, hati-hati akan cinta uang. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan mengatakan begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang yang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, banyak yang cinta uang jadi membuat dia menyimpang. Saya menjadi direktur keuangan sudah cukup lama, saudara, sampai tahun 2011, ya. Saya kemudian berhenti, kemudian saya masuk seminari 2 tahun, pulang baru saya memegang general management. Tetapi kurang lebih dari 1994, jadi ada 15-17 tahun, ya, saya banyak berkecimpung dalam keuangan. Terus saya selalu mengatakan, paling gampang kalau kita mau ngetes orang itu, apakah dia punya integriti yang baik, dari mana? Dari uang perjalanan dinas, atau dari uang entertainment dia. Waktu seorang dikasih kemampuan, dikasih uang perusahaan untuk bisa menggunakannya waktu dia perjalanan dinas, kita akan melihat dia. Ya, waktu dia makan di restoran Padang, biasanya makan nasi dengan rendang saja cukup sama daun singkong. Tapi waktu pakai uang perusahaan dia makan rendang, ya, terus ayam gulai, kemudian sup kambing, ya kan, kemudian sate Padang, di order semua, saudara. Kemudian habis itu tambah rokok, ya, wah, minumnya juga biasanya cuma minum teh hangat, sama dia minum jeruk peras, ya, minum, wah, saudara, minta es campur. Nah, saya bilang itu aji mumpung, ya. Nah, tipe-tipe orang ini kita mesti perhatikan. Nah, saudara, memang uang itu punya power, tadi saya mengatakan. Hati-hati akan cinta akan uang ini tes pengabdian. Jadi bagaimana saudara mengabdi pada Tuhan atau mengabdi pada mamon? Ini tes pengabdian yang besar. Tes kepercayaan, saudara. Di Lukas 16 ayat 11-12, jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa dipercaya sama Tuhan sejauh mana? Apakah kita sudah pernah dalam hidup pengalaman kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Ada seorang pengusaha Kristen, teman baik saya, sahabat saya, teman pelayanan saya dari Bandung. Dia sering kalau saya ke Bandung waktu belum pandemi tentunya, ya, kita ngopi sampai 2 jam ngobrol sama dia. Dia anak Tuhan yang baik. Kemudian dia sharing sama saya, Christian, saya itu amazed dengan cinta Tuhan. Saya seperti mengalami cerita Midas. Apa yang saya pegang kok jadi emas. Apa yang saya coba lakukan, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan akhirnya saya berlimpah-limpah.
Dan itu dan saya makin banyak bisa memberikan, membangun gereja, dan keluarganya adalah keluarga yang luar biasa. Keluarga yang dermawan luar biasa. Dan saya kagum waktu dia cerita, Tuhan nggak pernah berhutang, istilahnya Bu Yani. Ya, ada yang menyebar harta tapi nggak pernah kekurangan. Ada yang pelit bukan main, tetapi hidupnya susah bukan main. Saudara masuk yang mana? Ini tergantung prinsip ini. Apakah saudara selama ini cinta uang luar biasa? Atau saudara tahu uang titipan Tuhan? Uang, saudara, adalah tes dan pelatihan menjadi penata layan yang baik. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan Tuhan adalah bahwa mereka itu dapat dipercaya atau tidak. Saudara, ada 3 hal yang tes pelatihan diri, yaitu menguasai diri untuk memberi. Tuhan memberikan prinsip di dalam firman-Nya untuk ada 10% untuk Tuhan. Memang saya tahu ada beberapa gereja tidak mengharuskan perpuluhan, tetapi yang ada adalah persembahan syukur. Dari hati yang bersyukur, meluap syukur dan mempersembahkan. Tetapi bukankah, pertanyaan saya, 100% semuanya kan uang dari Tuhan, betul nggak? Kekuatan, saudara, adalah dari Tuhan. Saya baru ngomong sama istri saya kemarin, saya bilang, nah, Tuhan itu kalau kasih saya, kalau kasih kita tuh sakit pinggang aja. Saya baru cerita tadi sama teman-teman Unika, saya sakit pinggang, saudara, karena kemarin saya rapat dari jam 8:30 sampai jam 6:30. Kemudian habis itu pas saya berdiri di kantor, saudara, tumben-tumbenan saya sakit sekali pinggang saya. Terus saya pikir-pikir, oh saya kemarin ini pindahin pohon, ya saya pindahin apa nih namanya, pohon ke sana kemari, ya vas ke sana kemari, dari atas ke bawah, bawah ke atas, ya. Dan rupanya itu saya keprintir, saudara. Dan akibatnya susah sekali berdiri. Saya pernah lagi sakit vertigo. Saudara-saudara pernah nggak sakit vertigo? Kalau Tuhan mengambil sedikit saja, ya syaraf saudara, vertigo itu luar biasa. Kita nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya saya tahu bahwa kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk bekerja, berusaha, kesehatan, itu juga dari Tuhan. Makanya 90% pun sebenarnya uang Tuhan. Makanya kita butuh hikmat bijaksana untuk bisa punya perspektif. Tapi saya selalu punya prinsip, saya bilangin sama Timi, anak saya yang pertama, Tim, kalau kamu udah mulai bekerja, coba belajar perpuluhan. Tapi itu bukan mancing Tuhan, saudara. Saudara kasih 10%, nanti saudara dapat berapa nih? Bukan, saudara. Tetapi benar-benar adalah 10/90 prinsip ini. 10% itu coba kita disiplinkan diri. Sisihkan untuk Tuhan. Nanti kita akan melihat 90% portion kita mau atur seperti apa. Nah, ini adalah tuntutan untuk memberi, belajar untuk memberi, menguasai diri untuk setia dalam hal yang kecil. Ada yang terima 1 talenta, ada yang terima 2 talenta, ada yang terima 5 talenta. Tapi yang terima 5 dan terima 2 sama-sama reward-nya. Jadi bukan besar kecilnya. Saudara-saudara memberi ke gereja dan saudara dikasih reward yang lebih besar, yang memberi persembahan lebih besar. Tetapi bukan berarti saudara yang mempunyai lebih besar, saudara tidak memberi lebih besar. Nah, barang siapa tidak benar dalam perkara yang kecil, bagaimana dia bisa dipercaya untuk perkara-perkara yang lebih besar? Nah, itu adalah prinsip-prinsip firman. Saudara dibentuk karakter diri melalui uang dan kekayaan. Ada yang punya uang sedikit sudah langsung sombong, ya, udah langsung pengen ubah gaya hidup, style, dan udah langsung pengen pakai yang bermerek, dan udah langsung ingin mejeng, udah langsung ingin menunjukkan saya ini hebat. Tapi ada yang tetap low profile, tetap menunjukkan murah hati, dan ini dibentuk. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, kata firman Tuhan. Bukannya makin diberkati, makin murah hati mesti. Dan ini merupakan ajaran Tuhan yang sulit sekali. Merupakan tes yang luar biasa untuk menjadi penata layan yang baik. Good steward. Ya, good steward is dalam bahasa Inggris. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita masuk lagi ya. Jadi apa prinsip dalam mencari uang? Siapa aku diukur bukan dari yang aku miliki. Uang tetap penting. Karena tetap memelihara kehidupan kita. Uang dapat melakukan banyak hal, betul. Dapat melakukan banyak kebaikan, betul. Siapa kita jauh lebih penting daripada yang kita miliki. Kalau saudara membesarkan anak dan fokus pada uang, dan anak menjadi seorang yang berbeda sekali, cilakalah saudara. Kekayaan itu jauh lebih banyak artinya daripada uang,
Karena kekayaan itu bukan hanya uang, berarti mempunyai kesehatan, mempunyai pasangan yang mengasihi, mempunyai pasangan yang memberkati, memiliki gereja yang menginspirasi, memiliki komunitas yang membuat saudara bertumbuh, dan memiliki hidup yang menjadi berkat, dan bisa membuat berkat, dan bisa meng-create berkat. Ada kesempatan yang Tuhan buka untuk saudara jadi berkat. Bukankah itu yang luar biasa? Saudara mungkin sebagian sudah pernah lihat dari dokumen ini, saya rasa cukup baik. Mom, what is taking so long? Oh, honey, I'm sorry. Look, I don't care if you're sorry. You're wasting my time. Let's go. Oh my gosh, Martha? Is that you? Hi. Oh, hey. Oh, I haven't seen you since you moved out of the neighborhood. Yeah, we fell on some hard times, but you know, we managed. Anyway, how's your son? Oh, I am so proud of him. He's perfect. He graduated Stanford with honors. He is so successful. But where did your son go to college? Oh, well, my son didn't go to college. Oh, I'm sorry. Well, after college, my son started his own business. He is doing so well. Does your son have his own business? Oh no, my son doesn't have his own business. He works for a company. That's too bad. Well, my son will be here any minute to pick me up and take me to his house in the hills. Where does your son live? Saudara, dikatakan karena ini dalam bahasa Inggris ya, jadi dikatakan dua orang ini bertemu, mereka teman lama dan mereka saling kenal satu sama lain. Tetapi dikatakan yang satu dari orang tua yang kaya dan membanggakan sekali dia bisa menyekolahkan anaknya di tempat yang mahal, dan dia membanggakan anaknya punya rumah di atas bukit, rumah yang besar, dan dia membanggakan anaknya ini punya usaha, tetapi mamanya yang black woman ini mengatakan, anak saya tidak pergi ke college, anak saya bekerja saja di perusahaan, ya, dan ini anaknya, saudara, ya, kurang lebih begitulah. Hey, let me help you with your bags. I'm so sorry to keep you waiting. Look, baby, you go on ahead and I'll meet you at the car, all right? I'm gonna say goodbye to a friend. Take your time, Mom. I'll be right there. You know what? My son didn't go to college because I had gotten sick, and he decided to stay back and take care of me. I begged him to go to school, but he refused to leave my side. And my son didn't start his own business because he works for a nonprofit company. To him, it's not about how much money he makes, but instead about the difference that he can make in other people's lives. And my son, no, he doesn't have a house in the hills. He actually lives with me. After my husband passed, he didn't want to leave me all by myself, so he stayed around to take care of me. My son may not have a college degree, or have started his own business, or even own a fancy house in the hills, but I am proud of the person that he's become. Mom, what is taking so long? Oh, honey, I'm sorry. Look, I don't care if you're sorry. You're wasting my time. Let's go. At least my son knows how to help his mother. It was nice catching up with you. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi gambaran itu tipe yang mana di dalam faktor X yang saudara mau lakukan pada keluarga saudara. Saudara sudah membesarkan anak yang tipe apa? Dan bagaimana saudara menjadikan faktor X ini penentu, memberi dia bijaksana. Apa yang dia miliki adalah berkat dari Tuhan. Kalau dia bisa masuk sekolah yang bagus, itu adalah tuntunan Tuhan. Kalau dia mendapatkan luxury, mendapat pekerjaan yang baik, gaji yang baik, usaha yang baik, it's not about you. Itu bukan tentang kamu. Apakah saudara mempunyai faktor X itu yang kita sungguh-sungguh perhatikan?
Mari kita lihat faktor Y, saudara. Jadi X ditambah Y itu membuat kita bisa lebih tahan uji sewaktu krisis datang. Saudara, faktor Y ini adalah prinsip-prinsip untuk mengelola keuangan kita. Yang pertama, saudara, stick to your needs. Saya suka sekali dengan prinsip ini, saudara, dan saya pegang bertahun-tahun, puluhan tahun dalam hidup saya. Itu utamakan kebutuhan dasar atau penting. Yang penting-penting, saudara, ya. Jadi melatih mindset untuk merasa cukup, be content. Jadi coba stick to your needs. Apakah kebutuhan saya yang utama? Minta maaf, saudara, ya. Sebentar. Jadi apakah kebutuhan kita yang utama? Stick to your needs, saudara. Stick to your needs dalam arti, dalam konteks, utamakan kebutuhan dasar yang saudara pikir penting. Kemudian cut your wants. Segala sesuatu yang merupakan yang tidak terlalu penting, yang tidak primer, kita mesti cut, apalagi dalam krisis. Ya, kita mesti punya kemampuan untuk meng-cut itu. Dan ini menjadikan sesuatu yang penting, saudara. Ya. Nah, di dalam hal ini dikatakan juga hidup di bawah standar penghasilanmu. Kadang-kadang live below your means. Kadang 3 hal ini menjadi begitu sulit. Kita nggak bisa lagi stick dengan kebutuhan dasar. Kita melihat posting tetangga kita dengan instanya, kita ingin punya ini itu, dan kita sering sekali seperti saya bilang scroll back, ya, Tokopedia online, dan kita belanja, dan kita akhirnya terjebak terus menerus belanja, dan begitu banyak yang kita belanjakan mungkin kita nggak pakai, atau mungkin numpuk di satu tempat. Dan bersulit sekali untuk menunda kepentingan yang lebih besar, hidup di bawah standar penghasilanmu. Jadi ini adalah sesuatu yang saya pikir itu penting sekali. Kalau saudara dapat 1 juta, bisa nggak saya hidup dengan 700.000? Waktu saudara dapat 10 juta, bisa nggak saya tetap hidup dengan 5 juta? Bisa, kalau saudara dapat 100 juta, bisa nggak saya tetap hidup dengan 25 juta? Dan karena kenapa? Karena saya sudah bisa hidup dengan itu. Dan waktu saudara menemukan live below your means ini, makin saudara diberkati Tuhan, makin banyak scope. Masih banyak tempat, masih banyak porsi yang saudara makin bisa berbagi, dan makin banyak pelayanan Tuhan. Dan itu yang exactly yang teman saya katakan. Ya. Tuhan memberikan kita terkadang kemampuan sign of maturity itu waktu kita bisa menunda apa yang kita pikir penting. Dan kita bisa menunda pengeluaran kita. Dan kita bisa menghindari mentalitas beli dulu, bayar belakangan. Banyak yang buy now, pay later. Kenapa? Karena peer pressure. Si itu udah punya. Ya. Si itu udah punya tuh sepeda Brompton. Ya, misalkan. Si itu udah punya sepeda yang tekuk-tekuk. Ya. Pak, gimana Pak? Malu Pak. Dan ini menjadi sesuatu habit, lifestyle saudara yang diubahkan karena saudara udah mulai kaya. Dan menurut saya, apakah benar anak-anak Tuhan? Terus masuk dan kita stok kecanduan, dan kita makin lama makin nggak peduli. Akhirnya kita utang. Kita kelihatan hebat tapi utangnya banyak. Nah, jadi hari ini penting sekali untuk master your money, not be the servant. Budgeting, saudara. Saya mau saudara fokus di dalam setengah sesi yang kedua ini, bagaimana kita mengatur keuangan bukan diatur oleh uang. Bagaimana budgeting itu adalah memberitahukan uang kemana dia pergi. Tunjuk ke sana, tunjuk ke situ. The way people telling the money where to go instead of wondering where it went. Betul ya saudara? Kalau kita nggak budgeting, kita kaget-kaget. Loh, kok belum akhir bulan udah habis uangnya? Kenapa? Karena sudah nggak budgeting. Tiba-tiba kita lihat, kok saya pikir cukup, kok nggak cukup ya? Karena nggak pernah budgeting, nggak ada rencana, nggak pernah ukur, nggak pernah dicatat, dan nggak pernah bisa melihat kebutuhan hidup saya sebenarnya berapa sih. Bapak Ibu, dasar firman Tuhan yang saya akan pakai adalah, yang saya diinspirasi dari firman Tuhan ini, rancangan orang rajin semata-mata mendapatkan kelimpahan. Atau firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya, plan carefully, and you will have plenty. Kalau kamu merencanakan sesuatu dengan detail dan hati-hati, kamu akan melihat sebetulnya banyak sekali room, keuangan yang banyak sekali. Sama dengan waktu. Kalau saudara-saudara nggak pernah atur waktu, nggak pernah susun waktu, pasti saudara merasa nggak punya waktu.
Tapi waktu saudara susun waktu saudara dengan detail sekali, saudara akan banyak waktu yang masih tersedia untuk melayani Tuhan. Banyak waktu yang saudara masih tersedia untuk memberikan enrichment, personal enrichment saudara. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa, cepat-cepat apa-apa, nggak pernah catat, nggak pernah merencanakan, akan mengalami kekurangan. Itu prinsip budgeting yang diambil dari Amsal 21 ayat 5. Hai pemalas-pemalas, katanya, pergilah kepada semut, perhatikan tingkah lakunya, biar tidak ada pemimpinnya, biar tidak ada pengaturnya, biar tidak ada penguasanya, tapi ia bisa menyediakan rotinya pada waktu musim panas, katanya. Pada waktu musim panas, dia datang, dia susun, dia kumpulin itu serpian-serpian roti dan mengumpulkan makannya. Dan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Jadi saudara mesti ingat prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Jadi apa sih budgeting, saudara? Budgeting sebetulnya simple. Prinsipnya sangat simple, sangat-sangat simple. Pertama, rajin mencatat semua pengeluaranmu setiap minggu, setiap bulan. Catat, itu aja saudara, catat. Saya punya satu waktu, saudara, saya catat pengeluaran-pengeluaran saya ya, dari PAM, dari PLN, dari belanja, dari kredit card online, dari uang sayur, dari uang pembantu saya catat, dan saya punya catatan itu udah puluhan tahun, saudara, dan saya bisa tahu PAM bocor dari mana, dari catatan saya, saudara. Waktu saya dapat laporan PAM, saya masukin, wah ada yang bocor nih. Kenapa? Karena tiba-tiba spike naik. Wah ini listriknya ada yang nggak matiin lampu nih. Ini ada sesuatu. Nah, saudara, karena saya catat. Dan saya bisa tahu sama Tadius, kamu belanjanya kayak tahun ini bulan ini agak spesial ya. Kenapa ya, Dek? Oh, gini Pak, katanya. Teman saya ada yang ulang tahun atau apa. Nah, saudara, itu karena kita catat. Dan kita minta dia catat dan kita menjadi sparring partner untuk anak-anak kita. Nah, kalau saudara sudah bisa mencatat pengeluaran satu bulan ini, saudara bisa tentukan kurang lebih budget di awal bulan mendatang, satu bulan saya butuh berapa sih? Dari catatan saudara. Dan dari situ saudara bisa melihat, kalau saya punya pengeluaran segini, pendapatan saya semana? Pendapatan saya segini atau segini? Segini, artinya ada pengeluaran yang mesti saya cut. Cut your wants, stick to your needs. Tadi ya. Jadi tentukan goalnya berapa kok gitu untuk pengeluaran ini. Goalnya berapa untuk perpuluhan saudara, persembahan. Goalnya berapa untuk saving. Nah, saudara harus setujui bersama, ngobrol dengan pasangan. Gimana nih budget ini? Cukup nggak? Waktu kami pertama-tama baru menikah, itu yang saya ngomong sama istri saya. Karena saya sangat mepet, saudara. Dan saya harus menceritakan sama Anne berapa pengeluaran saya yang kita bisa lakukan. Berapa budget untuk dia bisa melayani dan bisa kesana kemari. Dan akhirnya saya baru tahu waktu saya catat ini, pengeluaran yang paling besar yaitu pesan makanan di luar ya. Karena kita seringkali pesan bakmi, pesan nasi uduk, pesan ini, pesan itu, ternyata itu cost yang paling besar sudah kalau sudah catat. Ya, belanja GoPay, Gojek ya, pesan makanan online itu paling tinggi. Pesan martabak itu bukan needs, itu wants sudah ya. Contohnya begitu ya kan. Jadi itu kopi Starbucks itu benar-benar bukan wants. Ya, itu bukan needs, itu wants, saudara. Kopi Starbucks kalau saudara bisa beli ya satu kopi yang gede ini, itu bisa dapat itu, bisa makan sampai 2 minggu. Kalau saudara seduh sendiri. Ya, seduh istilahnya bukan seduh sekarang apa itu ya. Jadi saudara, contohnya seperti itu, ya. Jadi kalau saudara beli Nescafe, itu satu itu cuma 40 ribuan mungkin ya, 30 ribuan, dan kalau lagi diskon 26 ribu misalkan, ya. Dan sudah bisa bikin 50 kali. Dan itu kalau sudah beli Starbucks 30 ribu. Waduh ya, kalau tukang ada yang investment Starbucks saya diomelin ya. Tapi itu adalah your wants, saudara ya. Jadi baru melakukan baby step untuk bisa menabung, asuransi, investasi saat nggak ada lagi utang. Saudara, keluarga muda ingat ya, investasi, asuransi, cobalah tunda sampai saudara bisa stabil. Sampai saudara bisa benar-benar ngatur keuangan. Nanti kita akan banyak diskusi tentang itu. Yuk kita lanjut ya. Jadi bahan saya udah pertama step budgeting, coba evaluasi 5 pengeluaran yang lalu. Saudara bisa nggak tulis di chat
Ya, tulis di chat tentang apa pengeluaran yang positif bagi saudara. Yang saudara lakukan tahun kemarin, 5 pemakaian uang yang cukup besar, contohnya apa? Yang membawa hal-hal yang positif. Yuk kita tulis, misalkan saudara beli piano. Waduh, mahal nih piano. Tapi positif. Kenapa positif? Karena anak saudara jadi bisa latihan piano, istri saudara bisa latihan untuk main di gereja dan lain-lain. Dan itu hal yang positif. Saudara beli sepeda, mungkin mahal, dan ini bisa saudara pakai bersama-sama waktu keluarga, dan itu hal yang positif. Tapi coba daftarkan juga 5 daftar yang negatif. Ya, coba saya mau lihat di chat ya. Saudara share sedikit yang di chat. Kelas online misalkan ya, itu yang positif ya. Terima kasih untuk Mercy ya. Apalagi saudara yang positif? Ayo coba kasih saya ide. Sepatu lari, wifi, beli TV yang lebih besar sehingga bisa ibadah lebih baik. Beli mobil, sekolah kuliner ya, sepeda, dan beli sepeda anak, pasang wifi, bayar utang ya. Nah, dan beli saham. Bu Jani ya, terima kasih. Beli buku, tergantung saudara beli saham yang mana ya. Nah, kemudian les ya, webinar, oke. Nah, sekarang yang negatif, coba negatif. Misalkan saudara saya pernah beli yang negatif apa? Misalkan kita beli PlayStation. Waduh, beli PlayStation terlalu dini untuk anak. Akhirnya anak itu kecanduan dan ribut terus sama kita. Nah, ini juga salah satu contoh pengeluaran bagi saya. Satu usaha saya yang negatif. Coba kita lihat yang negatif. Makan di luar ya, katanya jajan. HP, kue cemilan, negatif. Ya, makin gemuk kita, ya kan. Kemudian negatif belanja online. Beli barang Tokped yang nggak penting, katanya. Ya, GoFood, GrabFood malam-malam. Betul, saudara jadi gendut. Ya. Jadi beli kue tiaw akang di malam-malam. Pakaian baru. Ya. Beli kripto. Terima kasih ide-idenya. Beli kripto, ini juga, saudara, investasi saya nggak ngomong dulu ya, karena urusannya panjang ya. Jadi bisa, terima kasih untuk ide-idenya ya. Jadi, nah saudara coba jadi yang pertama coba mikirin sama istri tadi pengeluaran yang mana yang negatif, yang mana yang positif. Terus kenapa saya bisa keluarin yang negatif? Kenapa saya bisa keluarin yang positif? Saudara, satu kali istri saya bilang, kamu tuh kalau ke mall hati-hati. Kenapa saya bilang? Karena kalau kamu ke mall, kamu sering sign up untuk itu apartemen, beli apartemen katanya. Ya. Kamu lihat-lihat apartemen, tiba-tiba kamu pulang udah signing up, ya, ngaget-ngagetin. Nah, jadi saya bilang, oh itu sebenarnya. Nah itu penting, saudara. Banyak yang kalau kita belanja yang mahal, kita mesti jangan langsung jadiin. Saya belajar itu. Kalau saya belanja yang mahal, saya nggak jadi. Saya bandingin, saya ngomongin sama istri, saya pikirin, ngomongin. Kenapa? Nah ini yang kedua. Karena dalam segi pengeluaran, saudara mesti membedakan. Ini mendesak nggak? Segera nggak? Atau ini pengeluaran jangka panjang? Saudara mesti bedain pengeluaran mendesak, pengeluaran jangka panjang. Pengeluaran yang rutin, pengeluaran satu kali seumur hidup. Dan pengeluaran yang consumable, yang ujungnya di jamban, di WC, atau pengeluaran yang durable, saudara ya. Nah, ada pengeluaran yang tangible, bisa diukur, ada pengeluaran yang tidak intangible. Saudara mesti melihat yang mana yang waktu saudara catat tadi yang pertama positif, negatif, waktu kita melihat bahwa misalkan belanja Tokped yang nggak kepuguan, belanja yang macam-macam. Nah itu mungkin yang consumable, ya beli japutan rambutnya banyak, ya, yang hitam, yang merah, yang kuning, yang biru, ya, dan saudara atau ganti kacamata, ya, terus beli. Nah, sesuatu asal anak-anak laki sering beli ini nih, apa nih namanya? Beli earphone. Anak saya tuh demen banget earphone. Beli earphone model ini, model itu, model ini, model itu. Mahal pada earphone itu. Ya. Saya bilang earphone no more, ya, earphone no more. Tetapi memang anak-anak laki demen beli earphone. Ya, demen beli sesuatu yang kelihatannya consumable dan mungkin atau sesuatu yang frekuensi rutin. Nah, saudara kalau beli yang jangka panjang, kalau beli yang satu kali seumur hidup, jangan langsung seperti tadi contohnya pergi ke mall tiba-tiba bawa apartemen pulang. Karena itu sifatnya satu kali seumur hidup ataupun jangka panjang ataupun durable, ngutangnya panjang. Kalau ngutangnya panjang, keputusannya mesti dipikirin baik-baik. Itu kurang lebih saudara ya. Jadi ini ada misalkan dari jangka pendek, paling pendek ke paling panjang. Kebutuhan RT bulanan, sekolah anak,
uang tabungan emergency, ya kan, dana ministry, sampai dana untuk pensiun. Nah, kalau yang paling pendek ini yang paling urgent, kita mesti spend dulu. Jangan saudara karena uang ketakutan untuk pensiun, ketakutan untuk asuransi untuk dana sekolah, dan akhirnya saudara mengorbankan yang awal. Ya. Dan saudara mulai pikirin consumable atau durable. Ya. Dan ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang semuanya ada baiknya, ada positifnya. Tetapi mulai membuat kita berpikir, yang mana ini? Ini yang 1 kali seumur hidup, ini yang rutin, apa ini yang mana, saudara? Dan ini tangible atau intangible. Dana untuk universitas anak itu penting nggak? Penting juga. Tapi semua mesti pikirin dan semua mesti dibudgetin. Itu tujuannya going. Yang mana, saudara, dalam pengeluaran saudara yang saudara sudah lakukan, dan yang mana yang uangnya besar, dan yang mana yang uangnya kekurangan. Dan saudara mulai pikirin waktu saudara catat ini, saudara mulai pikir, oh saya terlalu fokus untuk future terlalu banyak. Sehingga sekarang ini anak sampai baju rombeng-rombeng nggak pernah diganti sama saya, misalkan begitu. Itu juga salah, saudara, ya. Nah, jadi saya sebetulnya biasanya saya ngambil waktu 2 jam lebih untuk ngajarin ini, tapi hari ini saya dikasih waktu cuma dalam waktu 1 jam. Saya akan coba lebih persingkat. Ini ada berapa worksheet, saudara? Saya potong satu worksheet yang pertama, saya langsung worksheet yang kedua. Coba saudara evaluasi income dan pengeluaran. Mau nggak saudara catat misalkan di bulan Februari ini, saudara catat minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, atau mulai Maret sudah mulai catat. Catat dulu deh pengeluaran. Pengeluaran dan pemasukan, coba catat. Ya, nanti ini mungkin formnya bisa dibagikan kalau mau di Kompak ya, saya akan bagikan di form Kompak, ataupun kalau saudara mau ke Unicre ya, nanti kita bisa kasih. Dan ini gampang sebetulnya, bisa juga dipakai apps. Nanti di akhir saya akan ngomong berapa metode. Dan ini sangat simpel sebetulnya. Pengeluarannya apa aja? Untuk uang sewa rumah, untuk biaya listrik, untuk biaya air, untuk biaya gas, biaya telepon, ya dan lain-lain. Terus pasar supermarket berapa, uang sekolah, transportasi, kemudian medical, cicilan asuransi jiwa, cicilan asuransi tabungan pendidikan, investasi, pembelian fix aset, lain-lain, rekreasi, makan di luar, GoPay, Gojek, ya. GrabFood dan lain-lain di situ, baju, pakaian yang sudah beli dari Tokped, dari Shopee, dari Libri, ya ulang tahun, perayaan. Nah, saudara coba kumpulin pengeluaran yang mana yang paling besar. Kalau saudara catat dalam sebulan, saudara kurang lebih akan tahu bagaimana gambaran keuangan keluarga saudara. Tapi kalau yang nggak pernah catat, nggak pernah merancang, ya nggak pernah tahu, ya. Nah, yang kedua, saudara misalkan kalau saudara mau, sudah mulai catat, sudah mulai rancang dari bulan Februari punya hitungan, saudara mulai rancang yang simple. Misalkan kita mulai pikirin, mulai budget Maret dan April. Pemasukan berapa, usaha toko atau bunga, capital gain, atau pendapatan lain-lain, kemudian pengeluaran saudara apa saja. Nah, saudara bisa kira-kira, oh biaya saya kurang lebih misalkan untuk utility saya, oh 1 juta misalkan. Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, misalkan, ya. Terus untuk biaya belanja berapa? Nanti saudara bisa catat, dan ini kebutuhan dasar primer. Nah, yang biru ini kebutuhan dasar yang kurang gitu primer atau jangka panjang. Jadi usahakan memenuhi ini dulu, baru saudara-saudara ada ini, dan saudara silakan mau nentuin savingnya dulu, baru nentuin ininya, atau nentuin ininya baru lihat savingnya berapa sisanya. Nah, saudara, ini saudara bisa foto, saudara bisa buat di Excel sendiri, ya. Tapi ini penting nggak catat? Penting. Saya punya Excel ini, saya pertahankan puluhan tahun, saudara. Tiap tahun 2021 saya udah ada worksheet-nya. Saya tinggal copy paste, saya hapus, dan saya lihat dari tahun kemarin. Nah, makanya saya mau undang untuk satu keluarga yang muda, atau udah nggak muda ya, keluarga muda lah ya. Jadi Ricky Ika ya lebih muda dari saya, jadi masih muda ya. Saya akan mengundang beliau, mereka berdua untuk men-sharingkan dan untuk kita talk show bersama ya. Saya akan stop sharing. Oke, Ricky Ika, selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Ya, jadi saya mungkin dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini, bagaimana Ricky Ika selama ini mengatur budget dan keuangan keluarga dengan memakai worksheet yang mungkin sedikit mirip atau gimana? Silakan, bisa nggak Ricky Ika sharingkan? Ya. Boleh Pak. Sebelumnya saya
Ricky dan ini istri saya Ika. Kami menikah sudah 18 tahun, kami dikaruniai 2 orang anak putri, dan saya sebagai karyawan, jadi mendapatkan penghasilan melalui gaji tetap setiap bulannya, supaya teman-teman juga jelas gitu ya. Saya sebetulnya apa yang Pak Christian tadi sudah sharingkan, itu juga sudah kami lakukan sebelumnya. Saya akan share Excel yang saya buat sendiri dan saya update setiap bulan begitu terima gaji. Teman-teman, di sini juga perlu diketahui bahwa ini metode yang saya lakukan. Siapa tahu bisa memberi inspirasi, tapi tidak harus sama seperti ini. Ini cuma panduan aja, dan ini saya lakukan setiap bulannya, katakanlah real gitu ya. Hanya nominalnya ini saya tidak real, maksudnya tidak sebenarnya, tapi kalau dihitung-hitung angkanya benar gitu ya. Jadi gini, saya share ya. Baik, pertama ini yang saya buat berdasarkan skala prioritas, yaitu saya kasih warna itu blok. Ada perpuluhan, saya taruh paling atas supaya ingat bahwa yang tadi Pak Christian sudah sampaikan, sebetulnya semuanya punya Tuhan. 10% itu menjadi pengingat penanda buat kami bahwa selama ini Tuhan selalu cukupkan dan berkat semua berasal dari Tuhan. Setelah masuk perpuluhan, saya turun ke selanjutnya tentang tabungan. Jadi ada saving, ada investasi saham atau reksadana gitu ya. Bedanya apa saving sama investasi? Kalau investasi itu sesuatu yang saya nggak bisa kutak-atik. Tapi kalau saving itu saya punya rekening bank di tempat yang lain yang berbeda sama rekening saya terima gaji. Supaya nggak keganggu tuh cash flow-nya. Jadi begitu kalau saya katakan saving itu udah langsung dipindahin ke bank yang satunya lagi. Lalu kami menjalankan homeschooling. Homeschooling kan nggak ada uang pangkal ya, nggak ada uang sekolah bulanan ya, nggak ada uang apa-apa ekskul segala macam. Tapi kami mencoba untuk mendisiplinkan diri karena setiap tahunnya pasti kami akan beli buku. Nah, nggak mungkin kan ketika harus beli buku terus dananya, dana dari mana nih? Jadi kami cicil setiap bulannya. Itu dana pendidikan. Lalu juga masuk ke kebutuhan hidup. Ke bawah itu udah kebutuhan hidup gitu ya. Kalau teman-teman lihat, di sebelah kanan ini di bulan, kenapa ada realisasi Mei dan Juni? Ini supaya saya tahu, untuk bulan ini, bulan Mei katakanlah, tanggal 25 saya terima gaji, nah ini yang kurang lebih akan keluar di bulan Mei. Totalnya sekian. Di bulan Juni berarti masih saya akan ada keluar sekian lagi. Sehingga menjadi pengingat buat saya bahwa ketika saya mulai bayar, bukan berarti, wah uang sisa saya masih banyak nih. Enggak. Ternyata saya masih punya kewajiban untuk di bulan depan ada beberapa biaya yang tagihannya baru keluar bulan depan. Gitu. Nah, untuk yang ini kendaraan Jazz dan Scoopy, ini sebetulnya kalau saya breakdown, ini teman-teman bisa lihat apa sih isinya? Isinya itu yaitu bayaran yang atau kewajiban yang harus saya bayarkan setiap tahun, tapi saya cicil per bulan. Jadi ada mobil perlu bayar pajak STNK, lalu ada harus servis, ada bayar juga asuransi, dan semuanya itu saya hitung. Saya hitung setahun berapa, lalu saya breakdown menjadi 12. Sehingga setiap bulannya saya cicil, sehingga ketika nanti ada waktunya bayar, jatuh tempo, yaitu dananya sudah ada. Termasuk PBB teman-teman. PBB ini yang mungkin juga seringkali kita lupa, setiap tahun pasti kita kena pajak bumi dan bangunan. Dananya dari mana ya kalau nggak kita siapin? Saya sih cicilnya setiap bulan. Oke, kembali ke tadi yang globalnya. Lalu sebetulnya kalau teman-teman lihat ini juga ada persentase nih di sini. Maksudnya apa sih? Ini cuma untuk saya guideline aja. Sebetulnya dari semua pengeluaran-pengeluaran ini saya tuh masih balance atau enggak sih semua pengeluaran yang ada gitu ya. Karena kan kami ini single income, jadi saya yang bekerja, istri di rumah. Nah, pemasukan cuma satu, tapi pengeluarannya sekian banyak gitu ya. Jadi memang harus dilihat apakah kehidupannya masih balance atau enggak. Lalu ketika saya sudah melakukan pembayaran, saya akan catat tanggalnya, kapan tanggal transaksi itu berjalan. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kalau teman-teman lihat, ini ada les-lesan segala macam. Nah, di terakhir saya ada tulisan backup cash. Ini kayak semacam uang petty cash gitu. Karena bisa aja kita kan nggak semuanya uang itu ada di bank, tapi ada di yang kita taruh di rumah. Dan kalau ditanya bagaimana nih membagi ini semua, ya contohnya
misalkan uang jajan saya deh gitu ya, kan 1 bulan itu ada 4 minggu sampai 5 minggu. Nah, saya ambil uangnya dari ATM, saya masukin amplop, terus saya tulis uang jajan Ricky minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Jadi kalau minggu pertama udah habis, udah tandanya berarti saya nggak ada uang jajan lagi. No go food. No go food. Oke, dari saya itu aja. Baik, terima kasih Ki, cukup menarik ya. Nah jadi saudara itu contoh nyata ya. Jadi contoh nyata nanti sebentar mudah-mudahan Bun Hao bisa kasih nanti di dalam chat ada worksheet yang saya pakai ya, Excel ya, itu nanti mudah-mudahan nanti Bun Hao saya udah email ya Hao. Kemudian balik lagi ke Ricky. Ki, konflik sama Ika, tantangan apa yang Ricky punya sama Ika yang dimana pentingnya menguasai diri, pentingnya menahan diri tadi, cut your wants, stick to your needs. Pengalaman apa tuh? Misalkan waktu kondisi seperti apa yang paling sulit yang kamu rasakan mengatur keuangan itu? Ya, Kak mau jelasin. Ya, terutama waktu kondisi saya berhenti bekerja, Pak. Jadi waktu kami menikah, kami masih double income. Lalu waktu punya anak, nah ini satu hal yang menarik sih ya. Jadi waktu punya anak, saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi istilahnya kalau saat itu kebetulan gaji kami equal. Jadi misalnya saya 5 juta, dia 5 juta, berarti kan 10 juta untuk berdua. Nah, akhirnya jadi 5 juta untuk bertiga. Gitu. Jadi waktu itu bukan satu keputusan yang mudah gitu ya untuk kami melakukan hal itu. Cuman memang di dalam pergumulan kami, Ricky ditemukan oleh Tuhan dengan Pak Satpam di kantor. Jadi entah kenapa Ricky ngobrol sama Pak Satpam, nanya, Pak, Bapak anaknya berapa, Pak? Anaknya 3. Hidup juga ya, Pak? Gitu ya maksudnya. Akhirnya dari situ kami berdiskusi dan menemukan satu kunci, bahwa kami harus merubah gaya hidup kami. Jadi kan kalau dulu saya punya gaji, saya bisa pakai tuh Pak, sebulan sekali beli baju, mau ke salon gitu kan. Nah, kali ini saya nggak ada penghasilan. Nah, jadi memang yang paling berat itu saya sih waktu menjalani hal itu gitu ya. Jadi setiap hari jujur bergantung kepada suami, kebaikan hatinya gitu ya. Jadi saya juga harus belajar menahan diri, nggak jajan, pengen ini, tetap ada pasti keinginan Pak gitu. Saya nggak bisa bohong bahwa saya pengen ini, pengen itu gitu ya. Cuman akhirnya diingatkan soal itu antara needs sama wants gitu. Jadi ya yang berat di situ sih, bagaimana kalau konflik pasti ada lah. Jadi adalah saat-saat saya yang kayak sebel gitu karena pengen sesuatu nggak dikasih, cuman dipikir-pikir iya ya, cuman pengen doang begitu. Dan kalau dihitung-hitung kayak tadi Bapak kasih contoh Starbucks begitu ya. Ya kalau dihitung-hitung sebenarnya bisa dipakai buat yang lain gitu. Jadi nah itu sih yang kami jalani. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya saya yang harus banyak belajar. Nah, Ricky ini sebenarnya bukan anak ekonomi nih. Mungkin tadi perlu disampaikan dia anak desain gitu ya. Dia bergumul dengan angka begitu. Tapi kenapa saya berikan tanggung jawab direktur dan menteri keuangan keluarga sama dia? Karena dia sangat detail dan mau memanage semua dengan baik dan tegas gitu. Dia jadi remnya kami lah gitu. Jadi akhirnya ya oke, kamu jadi menteri dan direktur keuangan, saya bagian penghaburan, bagian menggunakan yang seharusnya. Menteri PU dia jajan-jajan. Gitu, oke, baik, terima kasih Ricky Kak. Wah, waktunya udah habis, tapi terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kelihatan di chat pertanyaannya bukan untuk saya saja, sebagai untuk kamu mesti tanggung jawab ya. Saya lanjutkan ya Ki, terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, saudara, saya lanjutkan lagi dikit ya untuk penutup. Jadi tadi disiplin dalam budgeting itu sudah bisa pakai sistem amplop, bisa saudara ya. Tadi Ricky udah mengatakan sistem jadulnya dia dengan pakai amplop. Dulu saya juga punya apa tuh namanya kayak folder amplop. Jadi ini untuk biaya rumah tangga apa. Jadi karena uang saya sangat terbatas, saya ambil di ATM seperti Ricky, saya bagiin ya. Saya bagiin di dalam amplop-amplop itu, dan ini disiplin kalau uang udah habis, sudah mau habis ya, bahkan Ricky minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, betul itu
cara yang paling efektif. Atau anak saya misalkan ajarin saya pakai apps. Ya, jadi apps ini bisa pakai yang Mint, Wallet, Spending. Ya, Tadius report dengan pakai apps ini. Saya pakai Excel, dia udah pakai apps, dia bilang, Pak nih, jangan susah-susah, udah disediain, gampang. Jadi tiap kali tinggal di scan ataupun tinggal masukin ya, dan itu tinggal diketik sedikit. Nah, saudara bisa pakai itu. Silakan saudara coba ya. Nah, setelah utang, kemudian habis yang lain lagi disiplin yaitu coba investasi itu, saudara, dilakukan setelah dana emergency tadi. Dana emergency ada nggak tuh? Nanti kita akan jawab ya. Nah, kemudian kalau utang udah beres, kemudian utang-utang semuanya udah, barulah kita mikir investasi. Dan investasi ini yang mana? Tadi Ricky membagi-bagi antara investasi yang aman sama investasi yang sedikit beresiko. Ya, itu sebetulnya udah sangat baik. Ya. Jadi akhirnya saya percaya ini adalah latihan. Sampai Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan kasih lagi tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Saya mengatur keuangan, saudara, mulai dari perusahaan kecil saya dipercaya. Dan lama-lama ke perusahaan yang makin lama makin besar. Ya, lama-lama makin besar. Makin lama makin besar. $1 billion company. Akhirnya Tuhan mempercayakan itu di dalam pimpinan tangan. Akhirnya saya dipercayakan untuk mengelolanya. Misalkan begitu. Mulainya dari mana? Mulainya dari 10 juta, 100 juta company. Nah, demikian juga keuangan pribadi. Saudara, setiap orang, kalau siapa yang setia, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Akhirnya saya mau tutup dengan statement ini. Winning at the money is 80% about behavior and 20% about knowledge and understanding. Untuk bisa menang, untuk bisa mengelola uang dengan baik, ujung-ujungnya adalah sikap penguasaan diri. Ini sudah butuh sekali. Ya, 20% knowledge-nya. Tadi Ika sudah bilang Ricky itu bukan orang keuangan, tapi dia bisa memanage bertahun-tahun. Makanya saya minta tolong dia untuk memberikan kesaksian hari ini. In most problem, 90% of the issues is to acknowledge and admit there actually is a problem. Dan 10% of it is actually fixing it. Bagaimana saudara bisa tahu problem kalau saudara nggak pernah catat? Bagaimana saudara tahu, Pak, saya lagi masalah keuangan? Terus saya bilang, mana laporan keuangan, mana catatan keuangan, yang mana yang paling besar? Nggak tahu, Pak. Nah, itu saudara masalahnya. Masalahnya adalah 90% karena nggak mau catat, nggak pernah mau pakai hitung-hitung, dan saudara selalu berkekurangan. Kalau saudara mulai catat, saya rasa itu solve the problem. Yuk, saudara, kita tutup dalam doa, dan kita akan masuk dalam Q&A. Ya. Kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya Tuhan memberkati 1 jam yang sudah lewat. Supaya kami boleh belajar dari Roh yang Kudus, mengajar sikap, mengajar pengabdian, mengajar karunia-karunia rohani yang kami butuh sebagai stewards, sebagai penata layan yang Tuhan berikan. Biarlah setengah jam di depan untuk tanya jawab kami dan juga sharing kami boleh saling menguatkan. Kami mohon berkat Tuhan untuk mereka yang berkekurangan, mereka yang susah hidupnya karena uang, yang terbelit utang. Supaya Tuhan tidak campur tangan karena mereka hari ini mau belajar dan biarlah Tuhan memberi jalan keluar. Dan mereka yang diberi lebih, tetapi belum pernah menikmati hidup yang berkelimpahan, biarlah hari ini firman Tuhan, jamahan Tuhan ada dalam keluarga-keluarga tersebut. Dan mereka yang sudah bertanggung jawab, biarlah Tuhan tambah-tambahkan, supaya mereka makin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Girna, saya serahkan pada Girna. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Christian yang sudah bertemu pada kita semua sore ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama, kita sudah melakukan, suara saya masuk. Oke. Kita sudah melakukan step yang Bapak katakan untuk merencanakan dan menulis. Sudah dilakukan hampir lebih 10 tahun. Suami pekerja kantoran, gaji bulanan, kami bisa hidup dari penghasilannya selama ini. Tapi beberapa waktu belakangan ini saya mulai melakukan bisnis. Jadi ada penghasilan. Gimana menanggapi penghasilan dari saya istri? Demikian Pak pertanyaannya Pak. Ya,
Jadi terima kasih untuk pertanyaan itu. Jadi saya percaya kita mesti combine. Kita mesti combine keuangan. Jadi kita mesti, makanya tadi saya bilang ada pemasukan suami, ada pemasukan istri, ya ada pemasukan dari usaha. Jadi ini yang kita mesti hitung-hitung. Dan tentunya waktu berusaha bukan hanya ada pemasukan, tetapi juga ada risiko, ada faktor pengeluaran, ya. Dan ini yang kita mesti take into account. Nah, di dalam hal itu, jadi dua-duanya mesti dikombinasikan. Ya, saya pikir hal ini sangat penting untuk memperkirakan dalam usaha ini. Saudara mesti pertama-tama mencatat dulu berapa sih yang saya keluarkan untuk berusaha. Saya nggak tahu usahanya apa. Ya, usaha untuk cost-nya, biaya-biayanya apa saja. Dan pendapatannya berapa. Dan mungkin ada, kalau kita melakukan usaha itu ada pre-operating expense. Yang awalnya itu mungkin negatif. Dan ini mesti dipikirin, mesti disiapin sebelum melakukan usaha. Siap nggak? Karena kita mesti promosi, kita mesti melakukan meng-hire orang, kita belum dapat nama, belum bisa punya banyak order. Nah, ini adalah harga yang harus dibayar. Dan semua yang mau membangun menara, kita harus hitung-hitung dulu biayanya. Jadi, baik pemasukan maupun pengeluaran, silakan dimasukkan di dalam budget dan didiskusikan dengan suami. Ya, kita mau melakukan itu. Itu mudah-mudahan bisa menjawab, Gerna. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua ya, Pak. Apakah boleh uang yang disisihkan untuk tabungan emergensi tidak diinfokan ke suami? Karena suami punya kecenderungan kalau tahu ada uang lebih di tabungan, ada keinginan untuk membeli barang atau untuk dipakai ke keluarganya. Sangat tinggi sekali, dan saya selalu berada di posisi dilema untuk berkata tidak setiap kali bahas soal pemakaian uang tersebut. Mohon sarannya. Silakan Pak Christian. Ya, baik. Pertanyaan yang baik, ya, pertanyaan yang baik. Jadi saya sebetulnya tadi men-skip satu bahan saya. Pilar yang paling penting dalam mengatur keuangan keluarga, saudara, money management dalam keluarga, yaitu kita punya relasi di dalam suami istri, kekuatan relasi pernikahan itu. Kita menyelesaikan money language yang berbeda. Termasuk dalam hal apa? Termasuk dalam hal prioritas penggunaan uang. Ya, jadi karena the two shall become one, kata firman Tuhan. Yang dua telah menjadi satu. Oleh karena itu, kalau saudara nanti mengikuti pembinaan di Kompak, kita akan masuk dalam hal ini, yaitu pembinaan suami istri ini sangat penting menyatukan terlebih dahulu money language yang berbeda dan melihat seperti Ika tadi katakan bahwa kekuatan pasangan apa, kekuatan saya apa, kelemahan pasangan apa, kelemahan saya apa, dan ini uang itu mesti dikasih kepada yang bisa ngatur keuangan. Ya, saya waktu zaman dulu dosen keuangan saya bilang coba jarinya diginiin, gitu. Jari diginiin, ya. Ngapain jari diginiin coba? Kalau jari diginiin coba Ika jari diginiin. Nah, rapatan mana, Ika apa Riki? Nah, katanya. Enggak, itu bercanda saudara ya. Bercanda dalam arti coba lihat siapa yang boros. Siapa yang kalau lihat uang itu udah nggak bisa. Nah, siapa yang sangat ketat? Nah, asal bisa emergensi tabungan emergensi dipeganglah sama yang kuat. Ya, nah itu saudara. Relasi pernikahan itu penting. Kemudian tujuan keuangan keluarga mesti dipikirin sama-sama. Pak, Ma, yuk kita susun sama-sama apa? Apa yang kita mau mencapai tahun ini? Oh, ada tabungan anak-anak kita udah 6 tahun lagi anak-anak mau masuk universitas. Kita butuh berapa ya kurang lebih ya? Terus kita mulai pikirin dari situ, kita mesti tarik, kita mesti nabung segini loh. Jadi yang kuat menghitung, coba hitung biaya relevan. Terus aturan finansial keluarga, misalkan tadi, kalau kita mau kasih, setuju nggak? Kalau kita mau kasih mertua atau kasih mama kita sendiri, kita mesti mendisclose sama-sama. Mesti memikirkan dan mesti ada unsur-unsur persetujuan bersama. Misalnya itu aturan yang saya buat sama Anne. Saya mau kasih mama saya pun saya selalu ngomong sama Anne, sama istri saya. Kemudian yang keempat adalah regular check keuangan keluarga bersama-sama. Jadi saya lebih cenderung untuk tidak bersembunyi dan lain-lain. Kecuali kalau salah satu pasangan saudara berjudi. Kecuali pasangan saudara satu yang berdosa. Lagi dalam konteks sedang jatuh dalam dosa, sedang sulit sekali, dan sedang membutuhkan uang dan begitu dia sendiri belum bisa dipercaya. Nah, ini kecuali ini ada faktor-faktor lain yang mesti masuk konseling.
Itu dari jawaban saya. Mungkin dari Ricky dan Ika bisa tambahin mengenai tabungan emergensi. Kamu tadi ada nggak tabungan emergensi? Ya tadi ada yang nanya. Nah, siapa yang pegang tabungan emergensi? Silakan. Ya, teman-teman, sebetulnya tabung emergensi penting apa enggak? Penting. Cuman kan kembali lagi ya ke kita sebagai keluarga masing-masing tentu punya pendapatan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, saya awal pernikahan itu begitu merit, banyak teman-teman, mohon maaf gitu ya, mohon maaf, banyak teman-teman yang menjalankan asuransi approach ke saya. Dik, perlu lo asuransi jiwa, kamu sebagai kepala keluarga. Saya bilang, saya tahu, saya perlu, tapi dananya nggak ada ke situ gitu. Jadi yang basic dulu harus saya penuhi, apalagi waktu itu kami menikah dan kami baru mulai cicil rumah. Itu kan memang kebutuhan kami. Jadi akhirnya kami penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kami. Prinsip saya tentang asuransi begini, jangan sampai saya memikirkan hidup masa depan, tapi saya nggak hidup hari ini. Maksudnya mau makan aja susah gitu kan. Jadi kebutuhan dasar belum terpenuhi. Nah, kalau berbicara tentang dana darurat, memang akhirnya itu bisa terkumpul dari yang saya masukkan ke dalam pos saving, ya, bukan pos tabungan, tapi masuk pos saving. Itu saya cicil sedikit-sedikit. Kebutuhannya apa? Itu kebutuhannya masih global tuh. Jadi bisa ke dana darurat dan lain-lain. Tapi puji Tuhan udah mulai bisa tuh ngeposin ke situ walaupun nilainya nominalnya nggak banyak. Tapi saya lihat memang kembali lagi ke kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau memang untuk makan aja masih susah gitu ya, kasarnya gitu. Boro-boro mau mikirin yang masa depan future gitu. Tadi Pak Christian sudah sampaikan bahwa prinsipnya adalah yang primer dulu yang dipenuhi. Nah, puji Tuhan, kan sebetulnya nggak cuma dari gaji tiap bulan. Nanti ada gaji ke-13, ada THR. Dan dari situ juga kita harus disiplin untuk tidak langsung saatnya hura-hura belanja gitu. Nah, dari situ mulai disisihkan tuh. Entah itu. Kan kalau teman-teman juga lihat, kok nggak ada dana untuk traveling gitu ya? Ya karena pandemi mungkin nggak ada yang bertanya gitu. Tapi pasti kita ada keinginan untuk traveling kan. Nah, dananya biasa juga saya ambil dari situ. Ketika ada bonus, ada THR, ataupun saya ada side job dari talent saya gitu. Baik, terima kasih. Kembali Gerna. Ya, ini ada pertanyaan bagaimana apakah dana pensiun itu perlu Pak menyisihkan untuk dana pensiun? Tadi kan dana darurat ya, dana pensiun. Baik, saudara, saya melihat dana pensiun dan kemudian misalkan asuransi jiwa, asuransi critical health, critical sickness, ya something like that, itu penting nggak? Penting, semuanya penting, saudara. Tetapi itu bukan yang utama kalau untuk makan saja susah gitu, misalkan gitu ya. Jadi untuk memenuhi lagi nyicil rumah, saya sama dengan yang saya setuju dengan yang Ricky bilang. Waktu saya nyicil rumah, saudara, saya nggak ada tuh asuransian, tapi tabungan darurat tetap ada, yaitu saya sisihkan percis kayak yang Ricky bilang. Saya punya tahapan atau punya tabungan khusus. Tiap bulan saya tabungin ke sana. Tapi itu kadang-kadang saya pakai juga kalau ada anak yang sakit, mendadak ada mama saya kenapa, papa saya siapa yang kena ya. Nah, ini yang membuat kita ambil dari dana itu. Tetapi bedanya dengan mungkin kalau dengan dana pensiun itu adalah persiapan kita jangka panjang. Sebenarnya saya sih encourage kalau sudah mulai kerja. Jadi memang saya sendiri sudah menabung sejak saya kerja pertama, 10% dari gaji saya masukin ke dana tabungan pensiun, misalkan begitu ya. Jadi bertahap kita terus nabung, misalkan begitu. Tapi kalau memang kita susah sekali, mepet sekali untuk perpuluhan, untuk yang lain-lain sudah habis, sudah benar-benar pas-pasan, mungkin nggak usah dana pensiun dulu. Nah ya, karena itu bukan yang primer. Kalau sudah nggak nabung di dana pensiun, sudah masih perlu hidup sekarang, istilahnya begitu. Antara yang penting dan yang nggak penting. Apakah itu penting? Itu sebenarnya penting, tapi itu jangka panjang. Nanti mungkin kalau sudah mulai relax sedikit, gaji udah mulai naik, usaha udah mulai naik sedikit, dan sudah mulai bisa memenuhi, jangan naikin gaya hidup, tapi langsung sisanya masukin ke pensiun. Ya, nah itu adalah gayanya, saudara. Ya, kadang-kadang orang Indonesia kita semua begitu gaji baru naik sedikit, kita udah belanja segini. Gaji naik segini, kita belanja lagi segini. Ya, nah itu adalah istilah tadi live below your means. Hiduplah di bawah standar penghasilan. Itu salah satu tips-tips yang penting. Cut your wants, stick to your needs,
live below your means. Ya, nah itu Bu Berna jawaban saya. Ya, makasih Pak Christian. Ini ada pertanyaan lagi Pak, kalau masih ada cicilan rumah atau masih ada utang, apakah berarti tidak bijak untuk melakukan investasi selama cicilan masih berjalan? Walaupun misalnya gaji bulanan cukup untuk cover cicilan, expenses, saving, dan investasi. Bagaimana mengatasi kondisi keuangan ketika, oke, itu aja Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan yang berbeda. Ya, itu namanya saudara punya room. Jadi setelah saudara cover kebutuhan primer, saudara cover cicilan-cicilan, saudara cover uang sekolah, saudara cover dana emergency, kemudian ada dana yang masih sisa, nah saudara boleh bagi investasi. Investasi itu sebetulnya saya singgung sedikit ya. Investasi itu ada yang aman, ada yang beresiko. Nah, tergantung saudara, saya sih lagi pikir kalau saudara uangnya terbatas, masuklah yang aman dan ada garansi dari pemerintah, misalkan ORI. ORI itu misalkan 5,7, ya itu lumayan, 5,7% datang. Ya. Tapi kalau saudara mulai beli saham, saham bisa naik, bisa turun. Ya, walaupun saham Indosemen juga bisa naik, bisa turun, saudara. Ya, jadi itulah saham. Jadi maksudnya itu bisa membahayakan, bisa nanti saudara tabungan saudara bisa tiba-tiba saudara lagi butuh, saudara mau ambil, sahamnya lagi turun. Nah, jadi kita mesti bagi antara misalkan 80% mungkin yang safe, 20% saudara-saudara mau belajar silakan. Nah, nanti ini investasi yang lain. Nah, 20% mau masuk kemana? Nah, itu silakan saudara mikirin. Ya, karena mau beli bond, obligasi sekarang, obligasi pemerintah, obligasi macam-macam, beli reksadana, banyak macam pilihan, betul. Ya, mungkin kapan-kapan kita pikirin bahas tentang investasi deh ya. Nah, karena waktunya mungkin lebih panjang lagi, saudara ya. Kapan-kapan deh ya, teman-teman. Jadi itu aja, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana mengatasi kondisi keuangan ketika pendapatan berkurang karena pandemi, sementara pengeluaran bertambah karena kehadiran anak? Nah, ini dia memang, saudara ya. Tadi kan ada X, ada Y. Waktu X-nya berkurang, artinya apa? Mau nggak mau Y-nya yang kita potong. Betul nggak? Ya. Nah, kalau Y-nya kita potong udah benar-benar minimum, mau nggak mau tabungan emergensi kita pakai. Kalau tabungannya udah benar-benar kepake, apalagi yang kita mesti lakukan? Coba saudara data dulu deh. Saya selalu bilang coba data. Kadang-kadang banyak yang ngomong ini, tapi waktu di data, saya lihat banyak belanja Gojek, GoFood-nya misalkan. Oh, ini banyak makan di luarnya. Oh, ini makannya mungkin style makannya juga mungkin kita mesti kurangin sedikit. Saudara, satu kali saya di kampus di San Diego ya, saya waktu kuliah saya benar-benar susah, saudara ya, karena dikasih uang cuman untuk hidup setahun, tapi saya mesti bertahan 3 tahun. Jadi saya mulailah bekerja. Bekerja jadi apa, saudara? Saya bekerja pertama-tama, misalkan saya pernah kerja di bikin cappuccino ya di coffee shop, saya pernah kerja. Bikin muffin saya bisa, saudara. Bikin cappuccino, bikin cafe latte, dan itu tugas saya. Dan saya dapat di kampus, majalah kampus ada guntingan itu, betul nggak namanya guntingan apa namanya? Kayak yang ada tuh di Kelapa Gading di Family Mart, apa namanya itu? Voucher. Ya, voucher untuk beli 50% off. Jadi saya ambil segepok koran kampus ya kan, dibuang-buang, saya guntingin. Ya, kupon ya kan, kupon untuk kayak apa namanya itu restorannya? Lupa saya. Ya, Yoshinoya, saudara. Yoshinoya. Kupon Yoshinoya ya. Nah, Yoshinoya itu cuma 60% off, jadi cuma bayar 40%. Jadi saya guntingin. Kan enak Yoshinoya. Istri saya sampai kebosan-bosan, saudara. Makan Yoshinoya 6 bulan. Ya, saya beli. Misalkan begitu ya kan. Terus saya misalkan guntingin lagi itu Burger King $1 gitu, Pak. Jadi itu makanan mahasiswa. Waktu saya susah, saya mau nggak mau makan saya berkurang. Dan waktu saya mahasiswa dulu, kalau saudara pernah jadi mahasiswa kan, kita makan yang penting kuah. Benar nggak? Nasi banyak, yang penting kuah sama telur. Ya. Jadi kalau kita beli gudeg, yang penting kuahnya banyak. Nah, itu gaya mahasiswa. Nah, kalau saudara lebih susah, coba kreatif dikit. Gimana potong biaya Y-nya ini? Apa yang bisa dipotong, kita potongin dulu. Mau nggak mau kita hidup seperti itu. Nah, itu yang menurut saya kita mesti lakukan. Ya, yang mesti kita lakukan. Waktu saya
bersama-sama dengan istri, ya istri saya itu susah dulu, ya susah banget sama saya berdua ya. Jadi kita mau nggak mau berjibaku, ya berjibaku dengan itu. Nah saya berharap saudara juga belajar hal yang sama. Saya nggak tahu, saya nggak bisa judgement saudara. Tapi yang penting coba catat dulu deh, catat dan coba lihat yang mana yang tinggi. Mungkin pulsa tinggi. Saya suspek pulsa, mungkin itu pulsa tinggi. Mungkin makan di luar tinggi. Ya. Nah ini beberapa hal yang saudara subjek-subjek biasanya saya asal duduk sama pasangan-pasangan bermasalah keuangan, saya suruh dia catat 1-2 bulan, kemudian baru ngomong sama saya. Demikian saudara. Ya. Terima kasih. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak ya, mohon maaf ini banyak pertanyaan tapi karena keterbatasan waktu saya hanya membacakan satu pertanyaan ini Pak Christian. Pertanyaannya sebenarnya perpuluhan ini diambil dari income gross atau net, karena kalau contoh yang dilihat dari keluarga Pak Riki disisihkan dari gross income. Mohon saran. Terima kasih. Ya saudara, kalau kita bekerja yang kita terima itu net income kita, saya rasa ya. Tapi kalau kita berusaha, tentunya ada pengeluarannya kan. Jadi kita dapat ada pengeluarannya. Nah yang kita pakai netnya juga, dikeluarin dulu pengeluarannya. Ya baru yang netnya ini. Nah Tuhan sih nggak akan nanya saudara itu net income atau gross income. Nggak ada, cuma Tuhan itu mesti dari net atau dari gross ya. Tetapi bagi saya adalah semua milik Tuhan. Dan ini bagaimana mendisiplinkan diri. Bagaimana mendisiplinkan diri untuk menyisihkan. Ya, nah ini yang paling penting, saudara. Ya, saya selalu punya hitungan 10% dari income saya yang saya terima, saya masukin langsung ke tabungan khusus dan saya punya hal itu udah bertahun-tahun saya lakukan dan saya terus carry over dan saya maintain dengan baik. Nah, kenapa? Karena bagi saya itu sangat penting mendisiplin. Ya, jadi saya sih anjurkan kalau saudara pengusaha ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan, jangan cheating sama Tuhan. Nanti Tuhan gebuk kamu sekali, ya bisa celaka. Tuhan kasih vertigo udah nggak bisa kerja loh, ya benar nggak ya? Nah itu istilahnya begitu. Tetapi Tuhan nggak pernah hukum itu. Tuhan nggak pernah ajar saudara-saudara untuk mancing dan takut. Jadi saudara bukan karena cinta pada Tuhan, tapi karena takut. Menurut saya bukan itu juga. Ya, jadi prinsipnya adalah pujilah aku. Masakan aku tidak membukakan tingkap-tingkap di langit. Waktu kamu begitu setia, waktu kamu begitu punya hati untuk Tuhan. Saya sudah mengalaminya, ya. Jadi saya nggak pernah hitung-hitungan. Teman-teman Unike banyak yang sudah mengalaminya. Ya, saya percaya kita menikmati karya Tuhan. Waktu kita memberanikan diri memberi, banyak yang menyebar harta, tapi nggak pernah kekurangan. Itu yang saya rasa Yayasan Unike, keluarga muda, tapi kami bisa melayani sampai 20 tahun lebih. Bertahan bersama-sama, membiayai satu sama lain tanpa ada gereja yang mensupport. Saya rasa itu hanya kemurahan Tuhan semata-mata. Demikian Ibu Gerna, terima kasih banyak untuk semua pertanyaan-pertanyaan. Saya serahkan balik kepada Bu Gerna. Terima kasih Riki Ika. Sekali lagi terima kasih Pak Christian.